Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku Rizka. Kali ini aku kenapa nggak sendirian? Karena kali ini aku mau bahas buku ini dia, Men Are From Mars, Women Are From Venus. Jadi buku ini buku perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kenapa aku akhirnya membawa bintang tamu kita, yaitu laki-laki Muslianto, karena kita membahas buku perbedaan laki-laki dan perempuan. Hai Bang. Hai Dek. Jadi kebetulan abang ini tuh suami aku ya. Ya kebetulan begitulah. Jadi kami mau cerita tentang topik-topik yang ada di buku ini yang gokil banget, sangat membantu hubungan kami menjalani kebingungan-kebingungan ya. Ya betul. Jadi buku ini tuh karya John Gray, yaitu seorang konselor pernikahan. Buku ini membantu antara laki-laki dan perempuan mengakui adanya perbedaan. Jadi laki-laki tuh memang sama perempuan tuh beda banget. Jadi kita nggak boleh memaksanya untuk sama. Katanya ya, laki-laki tuh ibarat dari planet Mars, perempuan tuh ibarat dari planet Venus, dan ketemu di planet Bumi. Makanya jadi susah ya untuk menyatukan pemikiran-pemikiran, gaya hidup, cara hidup, mengatasi masalah, semuanya berbeda banget. Kalau dari abang gimana nih tentang buku ini? Seru nggak? Bagus nggak? Wah bagus banget sih tentunya. Karena yang ngarang pun juga udah melakukan penelitian, jadi dia nggak ngarang-ngarang sembarangan gitu. Oh iya benar. Jadi memang dia survei ke pernikahan-pernikahan yang pada akhirnya menghasilkan buku yang sangat luar biasa. Oke. Jadi kita akan bahas beberapa topik di sini. Yang pertama itu yaitu cara wanita dan pria membahas atau menghadapi masalah. Jadi kan kalau wanita itu cenderung ingin didengar, tapi pria katanya langsung mau kasih solusi. Jadi di sini tuh jadi nggak sesuai kan. Perempuan maunya didengar, tapi pria langsung kasih solusi, dan itu membuat berdebat antara laki-laki dan perempuan. Kenapa pria cenderung mau kasih solusi itu Bang? Kenapa? Ya karena dari sononya aja Dek, memang pengen aja gitu ngasih solusi, dikiranya kita tuh laki-laki yang hebat bisa ngasih solusi ke wanitanya seperti itu. Oh, jadi jelas ya teman-teman. Jadi buku ini tuh nggak ngarang, memang sulit juga kan dijelaskan oleh laki-laki. Kenapa? Kalau ditanya kenapa itu mereka pun sulit ya menjawabnya, karena emang udah dari sananya aja. Mereka juga nggak tahu. Nah, jadi di sini solusinya kalau menurut buku ini katanya kan kalau laki-laki tuh gini ya. Laki-laki katanya kalau ada masalah kan cenderung menyendiri ya. Ya, betul. Perempuan kan maunya cerita. Jadi laki-laki tuh kenapa tuh Bang maunya menyendiri kalau ada masalah? Karena kita tuh males gitu sama pertanyaan-pertanyaan yang ya walaupun dijelasin nggak akan ngerti juga gitu. Jadi ya kita lebih baik menyendiri, nanti kalau masalahnya udah selesai baru diceritain tuh kayak gitu. Jadi ya udah, kalau ada masalah tuh tetap layani dengan bagus, udah nggak usah ditanya-tanya kayak gitu. Oh, jadi laki-laki tuh maunya
nggak usah kamu kenapa sih, kok kamu nggak mau cerita sama aku, kamu udah ada temen cerita lain ya. Ternyata bukan gitu ya bang. Bukan dong. Ternyata memang laki-laki dari sananya tuh udah begitu. Bahkan menurut buku ini juga sudah dijelaskan banget, bagus banget ya cara. Bahkan di sini juga ada contoh-contoh masalah rumah tangga orang ya. Jadi di sini tuh kita bukan kayak kepo rumah tangga orang, tapi emang di sini ditertera semua masalah-masalah orang yang pernah dihadapi plus solusinya. Nah, jadi dari perbedaannya antara laki-laki dan perempuan menghadapi masalah, buku ini memberi solusi, yaitu pria berusaha mendengar, wanita berusaha mengerti saat laki-laki menyendiri di saat dia ada masalah. Kedua hal ini tentu berat ya. Ya. Jadi laki-laki dipaksa mendengar, perempuan berusaha dipaksa untuk berusaha mengerti dan tidak banyak nanya saat laki-laki punya masalah. Kalau menurut pria gimana nih? Berusaha mendengar tuh sesulit apa sih? Sesulit manjat gunung. Sulit banget. Ya nggak sulit banget. Sulit. Yang sulit tuh bukan mendengarnya, tapi nggak tahan mau ngasih solusinya itu. Oh iya iya. Berarti jelas ya. Memang mau ngasih solusi tuh kayak sampai gak sabar gitu ya. Gak sabar nunggu ending nih perempuan kapan siapnya gitu ya ngomong. Pengennya langsung kasih solusi. Nah dari hal ini aja tuh memang ini ya, dari satu hal aja kita emang harus ngalah ya kan. Nah jadi kalau menurut abang susah nggak mengalah demi membuat perempuan senang, dan begitupun aku mengalah demi dia senang. Jadi kalau dia lagi ada masalah aku nggak berusaha nanya, biarin aja dia dulu sendiri dengan HP-nya atau apa, nanti toh dia juga cerita. Bahkan seringnya dia nggak cerita, sampai kapan-kapan pun dia nggak cerita. Bahkan kalau ditanya lagi dia lupa waktu itu dia kenapa. Ya tapi perempuan juga harus ngerti kalau ya udah, berarti nggak semua hal dia bisa cerita ke kita. Kalau abang gimana? Gimana apanya? Gimana kayak rasa ngalah gitu loh demi perempuannya bahagia, itu sulit nggak sih? Oh, ya enggak sih. Ya karena dalam rumah tangga itu harus ada yang mengalir seperti air. Wow. Jadi mendinginkan suasana. Kalau dua-duanya api terbakar rumah tangganya, guys. Ya, terus kita juga ada ya nasihat dari salah seorang yang sangat baik banget sama kami. Katanya dalam pernikahan itu bagus banget untuk kita sering-sering minta maaf dan cepat minta maaf di saat kita salah, supaya keadaan tuh cepat membaik ya. Mungkin itu dimaksud muslim. Kenapa kita katanya seperti air mengalir yang mendinginkan. Jadi tapi harus keduanya ya kan. Jadi istri juga harus sering-sering minta maaf dan cepat minta maaf, dan berusaha cepat ngerti juga. Ya suami juga berusaha minta maaf, cepat ngerti juga. Jadi nggak boleh saling mengharap di duluan gitu ya. Harus masing-masing mau duluan, supaya itu mempercepat masalah itu selesai atau membuat keadaan jauh lebih baik, ya kan? Oke, kita bahas lagi tentang apa ya dari buku ini yang menarik. Kalau kamu apa yang paling susah banget mengerti perempuan? Dari segi apa? Tiba-tiba nangis, guys. Kenapa tuh perempuan tiba-tiba nangis tuh? Kenapa?
perempuan tuh nengok film nangis, Hmm. tapi nangisnya tuh bisa dikaitin tuh sama hidup pribadi. Padahal film itu kan cuma acting ya. Terus bisa nangis sampai 2 hari kemudian masih mengingat, eh, masih inget tuh semua alur cerita di film itu, terus nangis, terus mengait-ngaitkan sama kehidupan pribadi. Terus tersinggung dikit atau nggak enak salah satu sedikit aja tuh langsung nangis. Nggak tahu ya, memang langsung nangis aja. Pasti perempuan-perempuan yang lihat video ini pasti setuju. Nggak tahu kan, bukan kita buat kita acting gitu kan guys, memang gitu aja kan. Gimana tuh? Ya udahlah, mau gimana. Guys, tapi sejujurnya ya, kami berdua membaca buku ini, ya satu hal kami dapat banget pencerahan karena ada kasus-kasus yang memang relate ya sama pernikahan kita. Terus dia juga kasih tahu solusinya. Jadi memang harus dua-dua yang baca, laki-laki baca, perempuan baca. Karena supaya dapat balance gitu ya pemikirannya. Enggak kayak aku nuntut dia doang, dia nuntut aku doang. Jadi kita sama-sama tahu perasaannya, kayak mana rasa dia, kayak mana rasa perempuan. Jadi buku ini emang sesusah itu yang nguliknya. Bahkan kami mau bahas buku ini juga bingung mau bahasnya dari mana dan kemana, karena memang memahami laki-laki dan perempuan itu sulit sekali guys, ya kan? Ya ibarat perempuan itu kambing Ya, dan laki-laki itu kerbau, disatukan dalam satu kandang. Kambing takutnya air, kerbau sukanya air. Jadi kalau si kerbau ngajak kambing ke air aja, mati kambing. Tapi kalau kambing nggak mengebolehin kerbau main di air, stres kerbaunya, kurus kering, terus mati juga. Oh, Jadi ya. harus seimbang. Oh, baru ya kan, seimbangnya itu ya kerbau juga boleh sama dunia yang dia suka, yaitu ke air. Tapi juga nggak maksa kambing ikut kan. Dan kambing juga nggak boleh memaksa dia nggak suka air, nggak bisa ya kan. Nah jadi ternyata memang di pernikahan itu kita emang cuman disatukan satu rumah ya, tapi bukan berarti kita disatukan dalam semua hal kehidupan, cara berpikir, kesukaan. Kita cuma satu rumah, terus kita tapi beda-beda ya kan. Dia melakukan aktivitas lain, aku melakukan aktivitas lain, dan menyatu lagi di saat sudah terpenuhi kesukaannya masing-masing ya. Jadi nggak stres dan nggak membunuh yang satunya juga. Jadi balance, ya kan? Nah, terus di sini juga banyak kali menjelaskan perempuan itu sering banget berharap laki-laki itu peka sama perasaannya. Tapi sebenarnya laki-laki itu sesulit apa sih bang peka sama perasaan perempuan? Sesulit manjat gunung juga. Ya sulit lah. Dukun kurasa yang bisa. Tapi dukun dukun sama istrinya gimana ya? Ya dukun pun kurasa sama istri. Bingung. Gitu. Ya kalau nggak dibilang nggak akan ngerti lah. Mau kayak manapun hebatnya si dukun kayak gitu. Oh ya. Jadi kalau pengen sesuatu, pengen mau dibilang apa tuh ngomong aja gitu. Jangan tiba-tiba wajahnya berubah, tiba-tiba masakannya asinan kayak gitu. Ya ngomong aja kayak gitu. Ya kami bukan malaikat yang bisa mengerti kayak lagu ya. Iya benar. Nah, jadi di buku ini juga dijelaskan guys, ternyata memang di sini juga bahkan ada langsung detail gitu ya dijelaskan cara menyatakan hal-hal yang kita inginkan kepada pasangan itu melalui menulis surat
dan itu efektif untuk beberapa pasangan di buku ini, dan itu juga udah kita rasain ya. Karena sulit banget membuat dia peka sama perasaanku. Ya walaupun aku nggak berapa sulit mengerti perasaan dia, karena dia bukan tipe orang yang sulit gitu. Kalau aku kan orangnya sulit dimengerti, kasihan dia. Jadi aku tuh udah berusaha waktu awal nikah, waktu pacaran ya, kami tuh banyak banget miskomunikasi, karena aku kalau lagi nggak enak itu aku diem. Aku berharap dia ngerti apa yang aku rasain. Karena mungkin orang tua sendiri yang kita nih dari darah dagingnya aja nggak ngerti kan apa yang kita rasain, apalagi dia orang baru yang masuk ke kehidupan kita. Udah jelas dia nggak ngerti apa yang kita mau, kita harapin, atau kita mau dia ngomong apa untuk kita. Itu sulit kita bisa dapat kalau kita nggak ngomong. Jadi di buku ini tuh guys ada langkah-langkahnya. Katanya kita perlu menyatakan apa yang kita rasa, apa yang kita mau dia bilang, tapi dengan cara-cara yang tidak membuat laki-laki marah, yaitu dengan cara tetap menyatakan bahwa kita menyayanginya, tapi saat ini kita merasa kesulitan, merasa sedang tidak enak hati atau apa, tapi kita juga tetap bilang bahwa aku menyesal telah melakukan ini. Ya pokoknya kita jelasin perasaan kita, tapi kita juga tetap harus bilang kita menyayanginya, dan dia juga udah berjuang untuk kita. Tapi untuk saat ini emang lagi belum baik-baik aja. Aku berharap kamu mau mengatakan aku mencintaimu gitu. Kadang laki-laki tuh sulit ya ingat kalau perempuan tuh butuh kata-kata rayuan atau yang so sweet gitu. Sulit kan ingatnya? Sulit ya, sulit Kan. Itu karena ini ya, laki-laki tuh fokusnya kan kerja ya. Jadi otaknya tuh kayak fokusnya kerja dan merasa istrinya tuh kayak temannya ya. Hai. Jadi ya nggak teringat gitu, Nggak teringat. dan nggak ngerti juga apa yang dipengen, kayak gitu loh. Kalau ngerti ada subtitlenya gitu kan di bawah, bilang ini dong gitu, ya bakal langsung dibilang kan. Ya ini kita bertanya-tanya kenapa nih kayak gitu, jadi nggak tahu kayak gitu. Kita ceramahin malah makin nggak terima. Kayak gitu. Jadi ya bagi wanita tuh ngomong aja apa yang pengen dibilang kayak gitu. Itu sih. Jadi cocok banget ya saran dari buku ini. Cocok. Karena memang buku ini menyarankan kita untuk kalau emang nggak bisa ngomong langsung ditulis, ya kan? Supaya kalau menuliskan itu mungkin kita lebih bisa hati-hati juga ngeluarin kata-katanya, bisa mikir juga, atau bisa kita hapus yang mungkin menyinggung. Ya sangat efektif sih cara yang disarankan dari buku ini. Jadi kesimpulannya gimana nih? Kalau dari kamu gimana kesimpulannya? Kalau dari aku, kesimpulan dari buku ini dan mungkin kesimpulan dari pernikahan tuh ya menyadari bahwa kita dan pasangan tuh berbeda. Kita dan pasangan tuh nggak mungkin bisa sama. Jadi saling mengerti apa yang dibutuhkan, saling mengerti bagaimana bersikap seharusnya. Mungkin itu sih kunci kebahagiaannya kayak gitu. Kalau dari aku kesimpulannya, mungkin sebelum kesimpulan aku cuma mau bilang bahwa pernikahan itu ya bukan hal yang mudah ya. Ya sulit karena memang beda. Mungkin kuncinya nggak saling menuntut, sama-sama mau dimengerti, tapi sama-sama belajar untuk mengerti satu sama lain. Terus memberi cinta dulu, baru kita bisa dapat. Kalau kita mengharap dia duluan, itu kita nggak dapat guys, karena
Laki-laki tuh kan pikirannya tuh laki-laki banget lah, fokus kerja, kurang ada sisi-sisi romantisnya kalau nggak kita duluan yang mempraktekannya gitu. Terus kalau dari aku lagi kesimpulannya, buku ini wajib banget kalian baca untuk yang pasangan, baik mau menikah maupun yang sudah menikah, karena akan banyak persoalan-persoalan hidup yang kita temukan di sini dan ada solusinya. Jadi bagus banget untuk kita baca supaya kita bisa memperbaiki hubungan kita. Karena ya mengerti itu cukup, tapi untuk bisa mengerti dan lega itu kan susah. Jadi ilmunya, tahu apa yang harus kita pelajari, karena pernikahan adalah proses belajar terpanjang ya. Jadi kami berdua masih terus belajar. Semoga kita semua dibantu Tuhan untuk bisa belajar dan mencapai rumah tangga bahagia dunia akhirat. Udah guys, sekian ya bahas buku kali ini. Untuk buku selanjutnya yang mau aku review, komen di bawah, oke? Makasih yang udah nonton, makasih ya untuk supportnya, makasih. Dah guys, assalamualaikum.